Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Demikian juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini melalui live streaming YouTube channel HKBP Jalan Lurah Cimahi. Selamat datang, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik,
Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan ayat 2. Dengarlah hukum Tuhan tertulis dalam 2 Timoteus pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 169 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan ayat 2. Aku
Firman Tuhan epistel untuk minggu ini tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kita membacanya secara bergantian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epapras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita akan mendengarkan KOR Seksi Paropuan HKBP Pondok Bambu.
Kita bernyanyi, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami akan membacakan warta jemaat pada hari ini, minggu keempat setelah Trinitatis, 10 Juli 2022. Topik minggu ini memberitakan dan melakukan firman. Angka 2.1, Sermon Parhalado. Sermon Parhalado akan diadakan pada hari Selasa, 12 Juni 2022, masuk pukul 17 WIB. Kemudian, angka 2.2, kunjungan gerejawi. Pada hari ini, Minggu 10 Juli 2022, dalam ibadah pagi pukul 7.30 WIB, gereja kita menerima kunjungan gerejawi dari seksi Parupuan HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu, Jakarta. Mereka telah mempersembahkan 2 lagu pujian pada kebaktian pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya. Kemudian angka 2.3, Sermon Week. Sermon Week pada hari Rabu 13 Juli 2022 mulai pukul 19 WIB di WEK 3 bertempat di rumah keluarga Sintua M. Gultom Borumanik beralamat di Komplek Pasopati Cimahi. Kemudian Sermon Week pada hari Kamis 14 Juli 2022 mulai pukul 19 WIB yaitu WEK 4 bertempat di rumah keluarga Sintua P. Pangaribuan Boru Simbanjuntak almarhumah beralamat di gedung sekolah minggu gereja kita.
Kemudian angka 3.2, persembahan bulanan. Sehubungan pengumpulan tali kasih untuk parhalado yang pensiun hari ini, maka persembahan bulanan akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Juli 2022 minggu depan. Marilah kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Berikutnya angka 3.3, pilihan nomor boho. Pada hari ini Minggu 10 Juli 2022, dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan nomor boho untuk keperluan Ulaun Hatopan HKBP. Selanjutnya pemberitahuan. 5.1, pemberkatan nikah yang pertama dengan yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Johan Hakim Sianturi, putra dari Bapak Kamsil Sianturi, Ibu Masni Borusi Barani, yang beralamat di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Anggota Jemaat HKBP Cakung Resort Cakung dengan tunangannya Saudari Indri Ani Boru Simanuk Kalit, putri dari Bapak Marulak Simanuk Kalit, Ibu Eslina Boru Sinaga, yang beralamat di Kampung Babakan Kidul, Cimahi, anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah, Cimahi. Rencana pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Juli 2022, di HKBP Cakung Resort Cakung, Jakarta. Kemudian angka 5.2, pensiun atau Purna Bakti Sintua. Pada hari ini, Minggu 10 Juli 2022, gereja kita akan melaksanakan acara pelepasan Purna Bakti kepada Bapak Sintua Epson Sudirman Sitompul. Inang itu Berliana V Boru Siboya dari WEK 9. Adapun kegiatannya adalah ibadah pelepasan Purna Bakti sekaligus penyerahan cindera mata dilaksanakan dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB. Kemudian pengumpulan persembahan tali kasih melalui amplop dilaksanakan dalam ibadah pagi, siang, dan sore. Selanjutnya acara Ramatama setelah ibadah siang diikuti oleh semua parhalado, perwakilan jemaat setiap week, kecuali WEK 9 semua ruasnya, kemudian pengurus setiap seksi kategorial bertempat di gedung sekolah minggu. Selanjutnya angka 5.3, kegiatan seksi perempuan distrik. Persekutuan Perempuan Distrik PPD Distrik 18 Jabar Tengdi akan mengadakan pemberdayaan khusus untuk Ketua Seksi Perempuan Huria yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Juli 2022 pukul 9 WIB sampai dengan selesai, bertempat di HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata. Pembicara Ibu Ratna Sitorus Boruna Pitupulu SE selaku koordinator pemberdayaan PPD. Materinya adalah 1. Communication skill, cara berkomunikasi yang baik dan efektif. Kemudian 2. Human relationship, cara membina hubungan yang baik. Dan 3. How to manage people, menjadi pemimpin yang efektif. Terakhir angka 5.4, pembelian lahan. Gereja kita telah membeli rumah atau lahan yang di samping gereja baptis, yaitu di seberang gereja kita, seharga 465 juta rupiah. Harga ini belum termasuk pengurusan surat-surat, dan akan segera diurus pengalihannya menjadi hak milik gereja HKBP Jalan Lurah, Cimahi. Demikian warta jemaat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan seterusnya.
sambil kita memberikan persembahan yang pertama. Berdoa. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom kepada kita semuanya. Begitu juga dengan saudara kami yang beribadah secara live streaming, kami mengucapkan shalom bagi kita yang berada di rumah ataupun dimanapun saudara berada pada saat ini. Kami juga sangat bergembira ria menyambut seksi perempuan dari HKBP Pondok Bambu, Distrik 8 DKI Jakarta. Horas madihamu inang. Las rohanami tabuhi nakikor munai 2 hari padodot alai songon hina tabuni kormunai inang berek kamu tong tupu di gereja nate ala lagi membangun atong jadi kon panok no tamu na doi mamolotong boyan no natong tadi kok kamu tidak as mengurupi pembangunan ni huriaon apalagi sodoh bereng inang makda bisa dekat dengan inang sondang ya sondang Tampu Bolon dan juga inang pendeta Pandiangan dan juga inang pendeta Resort dan juga inang Teori ya ya oras badihita saluhna iya marilah kita buka firman Tuhan pada saat ini yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Saya akan baca firman Tuhan demikian. Kehidupan atau kematian.
Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Ayat 14 kita semuanya. Tetapi di ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan untuk dilakukan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema daripada atau topik minggu kita hari ini memberitakan dan melakukan firman. Sebelum saya memulai isi daripada khotbah ini, saya mau bercerita dulu kepada kita yang berkaitan dengan kitab Ulangan 30 ayat 11 sampai dengan 14, supaya nanti kita cekap nangkap kemana sih arah khotbah ini. Saya mau bercerita dulu tentang seekor kura-kura yang sangat rindu terbang dengan seekor elang, ya. Seekor kura-kura yang sangat ingin terbang bersama dengan seekor elang. Suatu kali seekor kura-kura kecil berbicara dengan sahabatnya, seekor elang. Kura-kura ini mengatakan, kapan ya aku bisa terbang seperti burung di udara? Mendengar hal itu, elang kemudian berkata kepada kura-kura, kamu mau merasakan terbang di udara? Iya, katanya seperti itu. Ayo, kuajak kamu untuk terbang di udara. Kura-kura pun menyambutnya. Tetapi dia berpikir, bagaimana dong saya bisa terbang? Bagaimana caranya? Kata kura-kura ini mengatakannya kepada seekor elang itu. Elang kemudian mengambil sebuah kayu panjang dan berkata, dengan kayu ini kamu bisa terbang di udara. Syaratnya hanya satu saja, yaitu kamu harus menggigit kayu ini. Kamu harus menggigit kayu ini dan tidak boleh berbicara selama kita terbang di udara. Kura-kura pun menjawab, ya syarat itu sangat mudah. Dan dia mengatakan, oke, gak apa-apa. Saya mau dan saya memenuhi syarat itu. Dan dia pun memiliki perasaan, wah sebentar lagi saya akan merasakan apa yang namanya terbang di udara. Maka mulailah sang elang mencengkeram dan kura-kura itu pun menggigit kayu itu dengan keras-keras. Lalu elang pun berkata, kamu sudah siap? Ingat, saat kita di atas langit nanti, kamu tidak boleh berbicara ya. Siap, kata kura-kura ini
dengan bersemangat menjawab. Lalu mulailah sang elang mengepakkan sayapnya dan sedikit demi sedikit mereka pun mulai terbang. Tak berapa lama di udara beberapa ekor kura-kura yang ada di daratan melihat kawannya yang sedang terbang bersama seekor elang itu dan kemudian meneriaki kura-kura terbang itu dengan mengatakan, "Hai, kamu hebat sekali, kamu bisa terbang ya." Kura-kura yang sedang terbang itu pun melihat bahwa di daratan ada banyak teman kura-kura lainnya yang berteriak mengaguminya. Sehingga dia pun berkata, "Ya hebatlah. Aku gitu loh," katanya seperti itu. Ups. Kura-kura lupa bahwa dia tidak boleh berbicara selagi terbang. Maka jatuhlah kura-kura itu dari ketinggian menuju daratan. Bruk. Begitulah isi suara kejatuhan dari kura-kura itu ke dalam tanah. Saudaraku, apa pesan cerita ini? Kalau kita melihat cerita ini, ada hal yang mau dikatakan kepada kita. Ternyata menjadi taat itu memang tidak mudah. Ada banyak godaan yang menggiurkan yang bisa membuat kita jatuh dan melupakan bahwa ketaatan adalah sebuah pilihan yang memang harus kita ambil untuk melihat berkat. Dan itulah yang kita lihat dari firman Tuhan hari ini yang tertulis di dalam Ulangan 30 ayat 11 sampai dengan 14 yang berisikan penting di mana Musa pada saat masa tuanya akan mengakhiri kepemimpinannya dan dia akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan itu kepada Joshua dan dia berpesan kepada bangsa Israel supaya mereka hidup sesuai dengan perintah Tuhan, supaya mereka hidup dengan ketaatan, supaya mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan ketika mereka memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan aliran susu dan penuh dengan madu. Itu adalah berkat yang datang dari Tuhan jika mereka hidup dengan ketaatan. Berkat akan semakin berlimpah. Sebaliknya jika mereka melanggar perintah Tuhan, mereka akan mengalami seperti cerita kura-kura dengan seekor elang tadi. Mereka akan mengalami kejatuhan. Mereka akan mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan, termasuk kematian, termasuk kecelakaan dan lain sebagainya. Musa memang melihat dengan jelas konsekuensi dari ketaatan dan ketidaktaatan terhadap perintah ini. Dia tahu dari pengalaman hidupnya bahwa sekali Tuhan berfirman, dia akan melakukannya. Tuhan tidak bisa ditipu. Tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Semua jelas dengan kacamata penglihatannya.
Dia tahu segalanya, apakah umatnya berjalan dengan benar atau bengkok. Apakah mereka melangkah lurus, apakah mereka melangkah setia atau taat atau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tuhan tahu langkah-langkah mereka dan juga langkah-langkah kita pada saat ini. Tuhan Allah melakukan apa yang difirmankannya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Di luar itu berasal dari iblis. Tuhan tidak bisa ditipu atau dikelabui. Dan Musa tahu betul itu. Bagaimana Tuhan berjalan bersama bangsa itu. Betapa besar cinta kasih Tuhan terhadap bangsa pilihannya itu. Bahkan pada waktu yang sama, Musa juga tahu karakter umat Israel yang sering menjengkelkan, yang sering menyebalkan, dan sangat sering melanggar firman Tuhan. Ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan memang sangat sering mereka langgar. Karena itu di akhir masa kepemimpinannya, ketika dia harus menyerahkan tongkat kepemimpinan itu kepada Yosua, Musa mengingatkan kepada mereka supaya mereka taat kepada Tuhan. Jika mereka akan hidup damai, jika mereka akan hidup beruntung, jika mereka akan hidup terberkati, jika mereka akan bertambah banyak. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, memang ada ungkapan yang mengatakan, jika mudah dipermudah, kenapa harus dipersulit? Jika sudah tahu, kenapa masih harus bertanya? Sebagian orang membuat yang gampang dan jelas menjadi sulit dan tidak jelas. Mungkin mereka hanya ingin menghindari beban atau tanggung jawab atau resiko dari tindakan itu. Jadi tohoro naidokoni halak batak merhite padohan molodang lomoroha gudang do sidalian. Ada 1001 alasan untuk tidak melakukan sesuatu, ya. Ada 1001 alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Isarana melodang lomoroha menghadiri aka undangan-undangan di pesta. Banyaklah alasan kita untuk tidak datang. Sebaliknya jika dia memang ingin datang, semua alasan dan penghalang itu bisa diatasi. Demikianlah dalam kehidupan kita ini. Sebenarnya untuk menjadi orang taat dan melakukan hal yang baik dan benar tidaklah terlalu sulit. Tetapi dengan berbagai alasan atau adat istiadat atau kebiasaan atau norma atau filosofi pemikiran yang sangat kompleks, maka orang sering menghindarinya. Maka benar ungkapan filsuf dari seorang pemikir terkenal yang berasal dari Skotlandia yang bernama Thomas Carlyle yang mengatakan tugas utama kita bukanlah mencari apa yang nampak samar-samar di kejauhan.
melainkan melakukan apa yang jelas di depan kita. Melakukan hal yang baik dan benar itu dalam banyak hal kita bisa tanyakan ke dalam hati kita. Dan seketika itu kita dapatkan jawabannya. Kita tidak perlu mencari-cari dasar berpikir atau falsafah di balik daripada tindakan itu. Hal itu juga benar dengan pernyataan firman Tuhan hari ini. Perintah Tuhan yang terdapat dalam kitab Ulangan ini diulangi lagi kepada kita sampai dengan saat ini, supaya kita setia, supaya kita taat pada perintah Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dan melakukan dengan baik. Saudaraku, Tuhan mengingatkan dan menginginkan supaya kita setia dan taat pada perintah dan ketetapan Tuhan pada saat ini. Melalui firman Tuhan hari ini, ada 3 yang harus kita lakukan. Melalui firman Tuhan hari ini, kita disadarkan dengan 3 hal. Yang pertama, bahwa Tuhan tetap setia dan konsekuen dengan perintahnya. Dia menginginkan kita hidup damai, sejahtera, terberkati, bertambah besar, dan benar-benar menjadi garam, benar-benar menjadi sinar, serta berkat dimanapun kita berada. Untuk itu kita harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan saat ini, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Dangadong lapatanna taholongi debata HP tamusui dongata colma. Memang betul apa yang dikatakan firman Tuhan. Pergabus dohala madok holong rohana di debata HP dimusuhi dongan najolma. 0 itu kekristenan yang 0. Tetapi apa yang benar? Kalau kita memang mengasihi Tuhan Allah, maka dalam ketaatan kita sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini, kita juga harus mengasihi sesama kita. Yang kedua, apa yang dikatakan firman Tuhan ini kepada kita? Sebagaimana Yesus tekankan bahwa kesetiaan dan ketaatan pada perintah ini juga kita tunjukkan dengan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi Allah dengan pikiran dan kekuatan, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri adalah hal yang terpenting yang harus diperhadapkan dengan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Dan yang ketiga yang akan dikatakan firman Tuhan ini, kita semua terpanggil untuk menampilkan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memang berbeda. Dalam arti setiap hari dapat menampilkan diri kita sebagai pribadi yang sudah dipenuhi dengan firman Tuhan. Hidup dalam kesetiaan, hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Di dalam kesetiaan itu, di dalam ketaatan itu, maka tercerminlah kehidupan kita, yaitu kita mengasihi Tuhan dan juga kita mengasihi manusia. Saudara-saudaraku, kita dapat menyaksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sudah setia, apakah kita sudah taat kepada perintah Tuhan, apakah kita dapat merasakannya
terlebih kalau kita tanyakan pada hati kita saat ini, apakah hidup kita benar-benar setia dan taat pada perintah Tuhan yang sudah Tuhan tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan dalam jiwa kita? Roh Tuhan menguatkan dan memulihkan kita untuk taat dan setia pada perintah dan firman-Nya. Lasidora na kiningan kormunanya tinang narosian pondok bambu di doko kamu na kiningan bagas uhir hon holong ni roham tuau. Ya, itu mengatakan kepada kita bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita, dan kita juga diajak untuk mengasihi sesama manusia. Dan itu juga mengartikan kepada kita pada saat ini sebagai manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita betul-betul taat, kalau kita betul-betul tunduk kepada perintah Tuhan, sebagaimana dalam kitab Ulangan 30 ayat 11 sampai dengan 14 ini, Tuhan juga mengingatkan kepada kita, asa toktong holong rohata nang tu dongata jolma. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah Kau taburkan pada saat ini. Engkau menyatakan kepada kami supaya kami menjadi Kristen yang taat akan perintah Tuhan. Ketika kami hidup di dalam ketaatan dan perintah Tuhan, maka kami akan ditaburi oleh berkat Tuhan dan kami hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah sampai kepada kami saat ini. Hari ini kami juga berdoa dengan kedatangan tamu kami, Seksi Parupuan HKBP Pondok Bambu Jakarta Timur. Terima kasih Tuhan, mereka sudah mempersembahkan pujiannya kepadamu dan juga kepada kami saat ini. Allah Bapa kami yang di surga, berkati punguan Parupuan HKBP Pondok Bambu ini. Kemanapun nanti mereka melangkah dan menikmati suasana di kota Bandung ini, kami serahkan kepada bimbingan Tuhan. Dan seketika mereka juga akan kembali ke Jakarta, Engkau yang memberkati mereka di perjalanan. Hari ini juga kami tidak lupa mendoakan saudara kami yang akan menikah, Johan Hakim Sianturi, dan juga saudara Yendri Ani Borusi Manungkalit, yang akan dilangsungkan pada hari Sabtu, pemberkatan hari Sabtu 16 Juli 2022 di HKBP Cakung, Jakarta. Ya Tuhan, berkati rencananya, berkati persiapannya, dan berkati juga acara adat nanti di Sopo Marpikir Tuhan. Engkaulah yang hadir atas pernikahan mereka. Kami berdoa kepada kehidupan mereka, supaya saudara kami Johan Hakim Sianturi dan saudara Yendri Ani Borusi Manungkalit ini menjadi keluarga yang berbahagia di hadapan kami, terlebih di hadapan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berkati seluruh rangkaian acara demi acara yang akan mereka langsungkan di HKBP Cakung, dan juga acara adat nantinya di Sopo Marpikir HKBP. Bapa kami yang di surga, kami juga tidak lupa mendoakan panitia pembangunan pada saat ini yang mungkin Tuhan mereka bertanggung jawab
akan pembangunan di gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah ini yang didukung oleh semua perhalado dan juga ruas. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau nyatakan kepada panitia pembangunan dan juga perhalado dan juga ruas pada saat ini. Dan kami Tuhan sudah bisa membeli rumah yang di depan gereja ini sebagai penambahan perluasan daripada kompleks gereja ini nantinya. Kiranya Engkau memberkati kami seluruh jemaat-Mu HKBP Cimahi Jalan Lurah yang sudah bersedia Tuhan memberikan pilun, atau juga saudara-saudara kami yang memberikan sumbangan kepada pembangunan. Berkat-Mu yang berlimpah ruahlah menghidupi mereka yang sudah memberikan pilun dan juga yang sudah memberikan sumbangan pembangunan. Kami juga mau berdoa kepada persembahan jemaat-Mu Tuhan yang sudah mereka berikan setiap minggu, apakah itu perpuluhan, apakah itu pelayan bulanan atau pelayan tahunan, atau juga ucapan-ucapan syukur yang sedang kami lihat di warta jemaat pada saat ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini juga kami mau berdoa kepada jemaat-Mu yang sakit. Apakah mereka berada di rumah sakit, tolong sembuhkan Tuhan. Apakah mereka pada saat ini sedang pemulihan, biarlah Tuhan yang menguatkan mereka supaya mereka bisa bersama kami beribadah di gereja ini. Atau keluarga-keluarga yang bergumul pada saat ini, mungkin pergumulan jemaat-Mu pada saat ini oleh karena keluarga atau keuangan atau ekonomi atau pendidikan atau apakah itu Tuhan, kami tidak mampu menyebutkan satu persatu, tetapi Tuhan akan melonggarkan seluruh pergumulan yang sedang dihadapi jemaat-Mu pada saat ini. Tuhan Yesus, berkatilah pekerjaan jemaat-Mu, dimanapun jemaat-Mu bekerja pada saat ini. Kami serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang melimpahi berkat kepada mereka. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi sambil memberikan persembahan kita ke pusat, dan juga kita berikanlah persembahan kita kepada Sintua yang pensiun Amang Sitompul. Mari kita memberikannya dengan sukacita.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom kepada kita semuanya.